Tidak hanya Super Sentai atau Metal Hero yang pernah diangkat ke versi asing, ternyata Kamen Rider juga tidak mau ketinggalan. Salah satu properti Toei Company ini memang sangat ikonik, sehingga pasti ada saja pihak ketiga yang juga ingin meraih keuntungan dari popularitas pengendara bertopeng ini. Dalam kasus ini, kita tidak akan memasukkan Hanuman and the Five Riders yang merupakan produksi Chayo Thailand karena produksinya masih dalam kategori ilegal. Kita pun pernah mengulasnya beberapa tahun yang lalu. Dan kini, langsung saja kita ulas 5 adaptasi Kamen Rider di luar Jepang versi Tokofax Indonesia. The Super Rider Fitri. Kita mulai dari franchise adaptasi buatan Taiwan ini. Ya jujur saja bahwa 3 dari 5 yang ada di daftar ini merupakan bagian dari produksi tersebut. The Super Rider Fitri sendiri merupakan film layar lebar adaptasi dari Kamen Rider Fitri, di mana untuk versi Taiwan ini sudah dibuat pada tahun 1975 oleh Tongshin Company, dengan menggait beberapa kru Toei Company seperti sutradara Osamu Sukada dan penata special effect bernama Sutomu Yagi. Uniknya, mereka sudah menggunakan konsep recycle stock footage Jepang dengan digabungkan oleh footage asli buatan mereka sendiri, yang dimana menggunakan aktor-aktor asli Taiwan. Persis seperti yang dilakukan oleh Power Rangers bertahun-tahun setelahnya, di mana dalam hal ini Super Rider Fitri menggunakan footage pertempuran berkostum dari Kamen Rider Fitri dari episode pertama hingga episode ke-30. Maka dari itu, ceritanya memang masih cukup identik dengan versi asli Jepangnya, di mana sang protagonis yang bernama Chen Yingji mengalami tragedi kehilangan orang tuanya yang dibantai oleh monster, dan kemudian memutuskan untuk menjadi cyborg dengan julukan Super Rider No. 3. Dalam film berdurasi 91 menit tersebut juga menampilkan versi Taiwan dari Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo, yang di sini disebut sebagai Super Rider No. 1 dan Super Rider No. 2. Tentunya dengan sedikit perubahan guna penyesuaian dan juga orisinalitas, yakni mengganti warna shell mereka menjadi berwarna kuning. The Five of Super Riders masih dalam franchise Super Rider, di mana kali ini Tongshin Company kembali melakukan proyek adaptasinya dengan menggarap serial Kamen Rider X ke versi Taiwan sama seperti sebelumnya. The Five of Super Riders ditayangkan pada 1976 dan juga masih berformat layar lebar, dengan menyatukan footage dari episode-episode Kamen Rider X. Tentu saja, dalam proyek ini masih melibatkan sutradara Osamu Sukada dan Sutomu Yagi yang bekerja sebagai penata special effect. Ceritanya juga masih sama dengan versi Jepangnya, karena penyesuaian dengan stock footage milik Toei Company tersebut, di mana kali ini Super Rider No. 5 adalah sang protagonisnya, yang di sini bernama Qian Dalong. Dan sesuai dengan judulnya, dalam film ini juga melibatkan 5 rider, termasuk Super Rider No. 1, No. 2, No. 3, dan No. 4. Ya, dalam kasus ini, Riderman dari Kamen Rider Fitri juga dimasukkan sebagai hero. Akan tetapi, yang unik di sini adalah tokoh tersebut diganti gendernya menjadi wanita, yang bernama Sai Lei. Ya, konsep gender swap lagi-lagi ternyata sudah lebih dulu digunakan jauh sebelum Saban's Power Rangers. Akan tetapi, karena adanya stock footage asli Jepang yang menampilkan Riderman, maka kadang-kadang ada saja bagian yang menunjukkan aktor Takehisa Yamaguchi dalam kostum Riderman tersebut. Tidak kalah uniknya, film berdurasi 97 menit ini juga diedarkan pula di daratan Eropa dengan judul yang bisa dibilang agak nyeleneh, yakni Frankenstein Kung Fu Monster atau juga Kung Fu Riders, di mana ironisnya pasaran Eropa saat itu masih di luar jangkauan Toei Company sebagai production house asli Jepangnya. The Super Riders with the Devil. Film ini masih merupakan produksi Tongshin Company, di mana adalah installment ketiga sekaligus yang terakhir bagi adaptasi Taiwan tersebut. Film yang memiliki judul alternatif sebagai The Lightning Riders vs The Hell Army ini ditayangkan pada tahun 1979. Film berdurasi 90 menitan ini lebih fokus pada karakter Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo, yang dalam versi lokal tersebut diberi nama sebagai Super Rider No. 1 dan No. 2. Itu semua lantaran film tersebut diadaptasi dari film Kamen Rider vs Shocker dan juga film Kamen Rider vs Hell Ambassador, di mana stock footage-nya juga diikutsertakan dalam kasus ini. Bahkan, karakter Kazuya Taki dalam serial Kamen Rider yang diperankan oleh Jiro Chiba juga turut dimasukkan, serta didubbing ke dalam bahasa Mandarin. Tentu saja, dari awal ada beberapa masalah dalam penggunaan footage asli Jepang tersebut, di mana seperti yang kita sebutkan di segmen awal, bahwa shell Kamen Rider Ichigo dan Nigo diubah menjadi warna kuning atau oranye. Maka dari itu, ada kesalahan kontras ketika menggunakan footage Jepang, di mana Ichigo dan Nigo tersebut justru menggunakan shell berwarna merah.
Saban Mask Rider. Mungkin serial ini adalah yang paling terkenal jika dibanding dengan yang lain yang ada dalam list kali ini. Itu karena serial yang dimaksud adalah produksi Saban dan juga ditayangkan pada tahun 1995, yang merupakan masa-masa keemasan bagi tokusatsu secara general. Apalagi, serialnya juga diedarkan ke berbagai negara layaknya Power Rangers. Dan bicara soal Power Rangers, Mask Rider ini pertama kali dimunculkan dalam season ketiga Mighty Morphin Power Rangers sebagai bagian dari promosi seriesnya sebelum premier episode pertama Mask Rider sendiri. Diadaptasi dari Kamen Rider Black RX, yang sejatinya adalah serial Kamen Rider yang paling ikonik di mata penonton internasional. Akan tetapi, justru serial ini adalah yang paling banyak masalah sepanjang pembuatannya, yakni penggunaan footage Jepang secara berlebihan. Sehingga kita bisa melihat Kotaro Minami yang berpakaian putih sesuai dengan ciri khas seriesnya. Karena itulah, tokoh Dex Stewart sengaja dipakaikan kostum yang sama dengan versi Jepangnya tersebut. Masalah kedua, serial ini tidak lebih adalah copycats dari konsep Mighty Morphin Power Rangers, yakni masih sama menggunakan nuansa American sitcom yang pastinya menekankan unsur komedi. Seakan Saban masih enggan untuk keluar dari zona nyamannya dan tidak mau berkreasi lebih jauh lagi. Maka dari itu, serial ini mendapat kritikan yang luar biasa pedasnya dari kalangan penonton, terutama fans sejati untuk Kamen Rider Black RX yang sudah lebih dulu familiar dengan serial itu. Kamen Rider Dragon Knight. Dan yang terakhir adalah yang paling modern, sekaligus yang barangkali paling rapi dari semua adaptasi Kamen Rider yang pernah ada. Kamen Rider Dragon Knight adalah adaptasi Amerika oleh Atlas Entertainment pada tahun 2009 dari serial Kamen Rider Yuki tentunya. Proyek ini merupakan inisiatif dari produser dan juga penata special effect bernama Steve Wang, yang sebelumnya pernah bekerja di Power Rangers pada era Disney. Awalnya pun Wang menginginkan bahwa adaptasi ini berformat film layar lebar 2 jam. Akan tetapi, pihak Atlas sendiri memberi masukan untuk membuatnya menjadi serial televisi sebanyak 40 episode. Steve Wang juga tetap menggunakan istilah Kamen Rider dan bukanlah Mask Rider, sebab menilik dari pengalaman pribadi masa kecilnya yang lebih menyukai judul versi Jepang tersebut, serta untuk menjauh dari keidentikan Saban Mask Rider karena mereka memang berbeda rumah produksi. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, serial ini masih menggunakan stock footage dari versi Jepangnya, terkhusus untuk adegan pertempuran. Meskipun demikian, serial ini tidak sekelam versi Jepangnya, dan justru dibuat lebih family friendly, dengan memasukkan unsur sains, alien, dan mengesampingkan unsur kematian, sehingga dianggap lebih mudah dipahami oleh penonton anak-anak di Amerika Serikat. Akan tetapi meskipun demikian, Kamen Rider Dragon Knight menuai kritikan yang mayoritas masih sangat positif dari berbagai kalangan, sehingga bisa dibilang serial ini adalah adaptasi Kamen Rider asing yang terbaik sampai saat ini. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.